tersebut dari dalam hati kita karena seharusnya sebagai orang yang beriman kita tidak boleh mengagungkan atau mencintai lebih daripada pengagungan kita atau lebih daripada rasa cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada ya. Orang beriman itu cintanya kepada kerjaannya lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak ada orang yang beriman itu kecintaannya kepada sesuatu, kepada mobilnya dan lain sebagainya lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Harus ketika seseorang ini sudah masuk iman ke dalam hatinya, maka dia tidak mungkin mengagungkan hal-hal yang fana lebih daripada hal-hal yang baqo, yang kekal selamanya. Karena itu ya, kita diperintahkan untuk memperbaharui perkataan ini. Ya. Karena terkadang kita ini lebih cinta kepada dunia lebih daripada cinta kita kepada akhirat. Ketika sudah cahaya la ilaha illallah masuk ke dalam hati seseorang, maka akan merubah pola pikir dan kehidupan orang tersebut. Sehingga orang-orang yang ada di dunia akan menganggap ini orang tidak waras. Dan orang yang kemasukan cahaya la ilaha illallah akan menganggap orang-orang yang ada di dunia itu yang tidak Jadi sama-sama gilanya. Sama-sama Jadi orang yang kemasukan cahaya la ilaha illallah dalam hatinya akan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya ini semuanya di dunia ini tidak waras. Karena mereka hidup di dunia untuk dunia. Apa? Hidup di dunia untuk dunia. Untuk dunia. Jadi pikirannya, fokusnya sampai dia stroke-nya gara-gara dunia. Coba sampean stroke gara-gara dak qiyamul lail kan enak kabarnya ya. Kenapa stroke? Kepikiran Habib dak qiyamul lail tadi malam. Enak apa dak enak? Tapi buktinya orang stroke ini rata-rata gara-gara dunia. Berarti apa? Fokus pikirannya sampai dia hang, sampai jadi penyakitnya gara-gara dunia. Ya. Karena cahaya ini kalau sudah masuk innan nura idza dakhalal qalb infasahlu sadr wan sarah. Kalau sudah masuk cahaya la ilaha illallah ini ke dalam hati, hati akan jadi lapang, tahu hakikatnya semuanya. Kita tidak melihat akhirat, tidak melihat surga, tidak melihat neraka, tetapi karena keyakinan kita yang dalam kepada Allah, sehingga apa? Sesuatu yang dikabarkan oleh Allah lebih kita yakini walaupun tidak kita lihat daripada sesuatu yang kita lihat tetapi sudah dikabarkan bahwa ini adalah sifatnya fana. Kenapa kok kita yakin kepada surga dan neraka seakan-akan kelihatan depan mata? Bukan karena kita melihat, dibilang seakan-akan karena tidak melihat. Dibilang seakan-akan melihat surga dan neraka di depan matanya, karena kuatnya keyakinannya dengan sesuatu tersebut. Contoh. Sampean kalau yakin dengan omongannya orang, misalkan ya lewat jembatan belakang musola sini. Ada omongan. Omongan apa Habib? Omongan, kalau di belakang jembatan ini sudah mulai kabar rame ada kuntilanak di sana. Ini contoh. Ya, contoh. Orang-orang sehingga ketika punya keyakinan dengan omongan ini, walaupun tidak pernah melihat kuntilanak, ketika lewat di sana akan punya rasa takut yang sangat luar biasa. Bukan karena dia melihat, tidak. Walaupun tidak ada kuntilanaknya. Tapi karena keyakinan di dalam hatinya yang sudah mulai tumbuh, ya sudah berakar di sini. Kalau di sini ada kuntilanak, walaupun tidak melihatnya, dia pasti akan timbul rasa takut ketika akan lewat di jembatan ini. Faham tidak maksud saya? Kalau sampean sudah yakin dengan firman-Nya Allah, walaupun sampean tidak pernah melihat surga dan neraka, akan timbul di sini rasa takut yang sangat luar biasa ketika akan bermaksiat. Dan kerinduan yang sangat luar biasa karena tahu betul bahwa pahala dari apa yang kita lakukan adalah surganya Allah. Sampean pikirkan bagaimana surga itu. Katanya Rasulullah, sampean berhayal sudah, yang paling enak. Hayalkan sudah ya. Bisa berhayal kan? Bisa berhayal apa enggak? Bib, saya hayal, Bib. Hayal gimana? Saya di surga dengan istana
Saya ini hayalnya bagaimana? Punya istri 70, misal 70. Lah kan, Pak Karso paling semangat ya kalau cerita gini ya. Ya. Istrinya 70 Habib, cantik semuanya. Kayak artis, dah ada artis elek semua di dunia ini ya. Polesan semuanya, ini cantik asli. Dengan istana yang terbuat dari permata, dari hayalkan sudah sampean, sudah paling hayal, paling mentok hayalan sampean seperti apa, hayalkan sudah. Kata Rasulullah, demi Allah, sampean itu apa yang sampean hayalkan, surga lebih indah dari apapun yang sampean hayalkan. Tidak bisa dihayalkan, Pak. Makanya orang-orang itu bodoh, ya, ketika dikabarkan bahwa surga adalah balasan dari amal soleh yang kita lakukan ketika kita sabar istiqomah di dalam melakukannya, lalu mau nukar surganya hanya dengan beberapa lembar uang rupiah saja. Karena itu hal-hal yang seperti ini perlu diperbaharui iman kita. Kok sampai kita ini mengagungkan sesuatu lebih daripada pengagungan kita dari apa yang dikabarkan oleh Allah. Ini pembaharuan iman namanya. Karena memang terkadang kita memang percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga masih banyak tuhan-tuhan yang lainnya. Perumpamaan hati kita ini seperti Ka'bah. Dahulu di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan tidak ada Ka'bah, ada Ka'bah, tapi sekitar Ka'bah ini masih banyak patung-patungnya, masih banyak patung-patung. Dikatakan ada 360 patung yang berdiri di sekitar Ka'bah. Lalu ketika datang Fathul Makkah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tongkatnya sambil membaca wa qul ja'al haqqu wa zahaqal innal batila kana zahuqa. Ini dengan kodratnya Allah, patung yang terbuat dari cor-coran, terbuat dari emas, terbuat dari semen dan lain sebagainya, dari bebatu-bebatuan, disorong sedikit saja sebesar apapun patung itu rubuh langsung tersungkur dengan dorongan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tahu bahwa itu dari kodratnya Allah, kekuatannya Allah, karena beberapa saat kita melihat bahwa patung itu menjadi roboh sebelum kayunya itu menempel kepada patungnya. Ketika berkata wa qul ja'al haqqu wa zahaqal, maksudnya apa, Habib? Maksudnya sampean supaya hati sampean itu menjadi tampak kewibawaannya, jangan sampai ada patung-patung dalam hati sampean yang sampean sembah. Apa itu? Berupa keinginan-keinginan yang sangat banyak. Jangan terlalu banyak keinginan karena bodoh. Dalam sabdanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah, ini dalam artinya saja, tidak ada nasnya. Ada nasnya, tidak hafal, yang penting intinya seperti ini. Ketahuilah bahwa ajal kalian dan rezeki kalian sudah Allah tuliskan sebelum adanya kalian di atas muka bumi ini. Fa'ajmilu fit talab, maka perbaikilah kalau sampean minta. Karena apa? Tidak mungkin terjadi kecuali yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'ajmilu fi talab, perbaiki kalau caranya minta. Bukan minta itu semoga banyak besar rezekinya ini apa semuanya. Ya enggak apa-apa, enggak apa-apa. Karena bisa merubah qadanya Allah doa ini. Tapi ketahuilah kata Rasulullah bahwa rezeki kalian, ajal kalian sudah ditulis oleh Allah sebelum kalian lahir dan tidak akan berubah apa-apa dari tulisan Allah tersebut. Maka yang bagus ya kalau minta kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan salah minta sampean. Jangan salah minta. Kalau minta itu berkah rezekinya. Kalau minta itu bagaimana caranya kita itu meminta kepada Allah terhadap sesuatu yang Allah inginkan, sesuatu tersebut ada dalam diri kita. Itu namanya minta sama Allah Subhanahu wa taala. Maka doa yang jami' syamil, Allahumma ja'alna minadz-dzakirin, sabirin, syakirin, muhlisin, mahbubin, radin, waj'alna minal muttaqin, waj'alna min ibadikas sholihin. Karena apa? Kita berpikir kalau kita hidup di atas muka bumi ini itu untuk menyempurnakan pengabdian kita kepada Allah, dan tidak mungkin sempurna pengabdian kita kecuali hati kita telah berhias dengan sifat-sifat yang Allah inginkan. Sifat tersebut ada dalam hati kita, dan kita tidak mungkin bisa berhias kecuali dengan atas bantuan daripada Allah. Contohnya Allah kepingin kita bersifat dengan sifat tawakal, minta tolong sama Allah.
supaya hati kita ini dihiasi dengan sifat tawak. Allah kepingin kita punya sifat qanaah, rasa terima dengan pembagiannya Allah dari rezekinya. Kita tidak pun bisa terima. Sampai kemarin itu kita belajar dengan Habib Ahmad, dengan guru kita Habib Abdullah Al-Muhdar. Mana yang lebih mulia, orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Kata Habib Abdullah, jangan terlalu panjang membahas ini karena dua-duanya hampir tidak ada di zaman ini. Orang kaya yang bersyukur hampir tidak ada. Orang yang bersabar dengan kemiskinan hampir tidak rata-rata goyang semua kalau sudah kena miskin ini. Dan rata-rata orang tidak bersyukur ketika menjadi orang kaya. Mana-mana orang yang bersyukur jadi orang kaya. Dia orang ahli sedekah yang sedekahkan sudah sampai 10% daripada uangnya. Itu menganggap orang dermawan sudah badannya. Tidak ada orang bersyukur orang kaya sekarang. Jadi jangan terlalu panjang dibahas hal-hal yang seperti ini. Ya, jadidu imanakum, perbaharui imannya. Karena terkadang perkataan kita pun bisa meruntuhkan keimanan kita. Secara kita tidak sadari. Karena kadang-kadang kita ini membanggakan sesuatu yang hakikatnya bukan dari kita, yang murninya itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu. Orang tua zaman sekarang ini terutama ya, perlu diperbaharui imannya semuanya. Karena prasangka dalam hatinya bahwa sekolahnya anaknya itulah yang akan membuat anaknya menjadi kaya. Engkau lagi sekolah kate mangan opo, Habib kate kerja opo. Banyak apa tidak banyak berkataan seperti ini. Sehingga walaupun milih pesantren pun harus yang ada sekolah. Kalau tidak ada sekolahnya kayak tidak marah, Habib. Sekarang ini pikirannya orang-orang ini harus ada sekolahnya semuanya. Loh, yang ngasih rezeki sampean siapa? Ini perlu diperbaharui imannya. Orang-orang dulu tidak sekolah juga banyak yang justru dulu tidak ada sekolah ya. Orang-orang kayanya dulu ini tidak sama dengan kayanya sekarang. Kaya nemen kalau orang dulu ini. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Iya. Kenapa nanya dari pesantren kan, Bu? Kalau pesantren nanti anak saya tidak mau saya jadikan kiai, Habib. Tidak mau saya jadikan ustadz. Mau saya jadikan pengusaha. Lo monggo pengusaha tapi yang tahu agama. Tidak harus orang dia itu mondok di pesantren harus jadi ustadz atau jadi kiai. Tidak salah sampean. Jadi apapun, tetapi ketika agama yang menjadi pondasinya akan terasa indah semuanya. Tapi di segi manapun anak sampean bekerja, apapun jabatannya, tetapi ketika dia tidak tahu agama, dia orang miskin secara hakikatnya walaupun dengan miliaran uang yang ada dalam kantongnya. Tidak akan nemu tenang hatinya. Makanya mereka mencari ketenangan dengan cara-cara yang haram, dengan narkoba, dengan zina. Karena apa? Dia tidak menemukan ketenangan secara hakikatnya. Karena itu perlu disegarkan semuanya ya. Jadidu imanakum, perbaharui iman kalian. Jangan sampai kepercayaan kita kepada sesuatu, ya itu lebih daripada kepercayaan kita kepada Allah. Ya, karena kadang-kadang kita melakukan perbuatan atau perkataan yang menunjukkan lemahnya iman kita. Dulu nih Qarun dibilang hilang imannya gara-gara berkata apa? Innama utituhu ala ilmin indi. Saya punya harta yang banyak ini karena ilmu yang saya punya. Orang sekarang banyak. Aku sekolah. Makanya jabatan saya tinggi. Ini gara-gara ilmu yang saya punya. Ini perkataan sudah dikatakan sama Qarun dari dulu sudah. Qarun itu dihancurkan, ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia berkata, "Saya punya harta yang banyak karena ilmu yang saya punya. Saya ini jadi ahli gara-gara ilmu yang saya punya." Seandainya Allah mencabut ilmunya pada waktu itu bisa. Atau kecerdasannya dicabut sama Allah bisa. Apa yang kamu banggakan? Seandainya Allah menakdirkan kamu jadi orang bodoh pun bisa. Jadi kita membanggakan dengan sesuatu yang hakikatnya bukan milik kita. Perkataan ini mengandungkan kekufuran sebenarnya. Tapi kadang-kadang orang berkata ini dan banyak yang berkata ini tapi tidak sadar kalau perkataannya itu menunjukkan khalal atau celah di dalam imannya. Saya punya harta gara-gara ilmu saya, bukan gara-gara Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan kadang-kadang kita tidak merasa ketika melakukan perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa di sana ada kelemahan di dalam iman kita. Oleh karena itu kita ini perlu memperbaharui.
Ya, memperbaharui iman. Ya, caranya bagaimana? Akfiru min qauli, maka perbanyaklah untuk berkata la ilaha illallah. Tidak ada perkataan yang lebih bagus daripada la ilaha. Makanya orang-orang sebelum tahlil, ya, untuk meyakinkan bahwa perkataan ini paling bagus, membawa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Kata Rasulullah, sebaik-baik dari apa yang aku ucapkan. Bukan hanya aku, tetapi nabi-nabi sebelumku adalah perkataan la ilaha. Tidak ada perkataan yang lebih bagus daripada ini. Kalau dipilih semua tasbih, semua takbir, semua wiritan itu yang paling afdol adalah la ilaha illallah. Dahulu ada seorang ulama besar ya yang bernama Al-Imam Ali Ar-Ridho. Ali Ridho bin Musal Qadim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, ibunya adalah Siti Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat luar biasa sekali. Ketika masuk ke dalam sebuah kota, yang mana dalam kota tersebut orang-orangnya sangat haus dengan ilmu hadis. Ketika datang imam besar, cucu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berkumpul untuk menyambut orang mulia ini, kurang lebih 20.000 orang yang mencari hadis. Permintaan mereka satu, kepingin mendapatkan hadis yang sanadnya dari keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada kanjeng Nabi. Lalu disebutkan, ya, berkumpul orang itu, berdiri Imam Ali Ar-Ridho ini di hadapan mereka semuanya, lalu berkata, saya mendapatkan hadis ini dari orang tua saya, Musal Qadim. Orang tua saya dari kakek saya, Ja'far Shadiq. Dari kakek saya, Muhammad Al-Bagir. Dari kakek saya, Ali Zainal Abidin. Dari kakek saya, Imam Husain. Dari kakek saya, Ali bin Abi Thalib. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah mendapatkan hadis ini dari Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendapatkan langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan sanadnya semua sampai kepada Allah. Kenapa kok sampai ke Allah? Karena ini merupakan hadis qudsi. Lalu dikatakan la ilaha illallah hisni, katanya. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Ya. Wa man dakhala hisni amina min adzabi. Siapa orang yang masuk ke dalam bentengku, maka dia aman daripada azabku. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, tahu betul maknanya, itu merupakan dia seperti seakan-akan memasukkan kepada dirinya kepada sebuah benteng, yang benteng itu membuat dia aman dari semua murkanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat ini masih mencari pengetahuan, apa cuma sekedar ngomong tok langsung bisa aman dari adabnya Allah? Ya, apa harganya la ilaha illallah ini? Sampai kita ini bisa masuk ke dalam bentengnya Allah supaya aman dari adabnya Allah. Lalu dikatakan antah juzaka min maharimillah, katanya. Kalimat ini ya bisa menjadi pelindung kalian ya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Karena ketika lihat ya, kalimat yang sangat indah ini ya, mengandung pengertian yang sangat luar biasa bagi orang yang mau berpikir tentang makna daripada la ilaha. Pertama disebutkan di sana la ilaha. Artinya la ilaha itu apa? Tidak ada Tuhan. Jadi harus paham sampean. Kalau sampean ingin ada Allah dalam hati sampean, harus tidak ada Tuhannya dulu hati sampean ini. Jangan pernah mengagungkan, jangan pernah menuhankan sesuatu dulu. Apapun namanya. Tadi kan disebutkan ya, seakan-akan Islam, tapi dia menuhankan uangnya, dia menuhankan hawa nafsunya, dia menuhankan pakaiannya, rumahnya, mobilnya, apanya, semuanya, pekerjaannya. Kan gitu ya. Makanya kalau mau Allah masuk ke dalam hati kita, yang pertama adalah pahami makna la ilaha illallah. Dikatakan pertama la ilaha, tidak ada Tuhan. Jadi hati kita harus tidak bertuhan dulu. Maksudnya tidak ada pengagungan apa-apa terhadap hal-hal yang fani ini semuanya.
yang fana ini. Ketika sudah tidak ada Tuhan, baru baru Allah itu layak masuk ke dalam hati kita. Tapi kalau masih banyak Tuhan-Tuhannya, maka berarti hatinya belum layak untuk Allah masuk ke dalamnya. Oleh karena itu kan, keinginan kita ini sebetulnya menghambat perjalanan kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita teringat ya kalimat yang sangat menggetarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diucapkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib ketika perang Khaybar. Seraya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Imsi wala taltafit hatta yaftahallahu alaik." Ali, jalan jangan tola-tole. Apa? Jangan tola-tole. Yang kenceng hatinya sampean sudah. Jangan ada ragu-ragu sama sekali, buang ragu-ragu semuanya. Dulu ini pernah ada seorang yang hidup di zaman Uwais Al-Qarni. Lalu dikatakan, "Ausini, nasihati saya. Firillallah. Ayo lari kau menuju kepada Allah. Famin ainal ma'as." Saya terus makannya ya apa? Delok mendelik Imam Uwais. Kau ni apa kau ni? Mau ngabdi sama Allah, tanya makannya bagaimana. Apa kira-kira kalau ngabdi sama Allah kau akan ditinggal sama Allah? Hati-hati yang seperti apa model kayak gini nih? Elek ini hatinya ini. Tidak yakin sama Allah sama sekali. Padahal ketakutan kita itu tidak berdalil. Maksudnya tidak berdalil bagaimana? Sampean dari lahir sampai sekarang, alhamdulillah belum pernah merasakan yang namanya kelaparan satu hari satu malam. Ada yang pernah merasakan kelaparan? Ada apa enggak? Terus yang sampai takutkan apa? Kalau sampean ini kurang-kurang uang, itu bukan karena kurang rezekinya, tapi karena keinginannya terlalu banyak. Seandainya hidup itu hanya untuk makan, minum, dan lain sebagainya, tidak akan kurang-kurang kok uang rezeki yang diberikan oleh Allah. Cuma karena keinginan yang banyak, itulah yang akhirnya kita ini banyak cicilannya. Gengsi namanya. Apa? Ini yang buat susah sebetulnya. Jadi sampean jangan merasa hebat. Itu orang kaya, enggak, bukan kaya, banyak utangnya orang-orang itu. Orang kaya ini hidup sehat, makan cukup, enggak punya itu orang kaya. Orang mau sungguh-sungguh sama Allah tanya makan saya dari mana? Lah, kau ini. Ya. Mana sampai mana tadi ya? Famin ainal ma'as, katanya dari mana ini makan saya ya apa, terus kalau saya ini ibadah terus sama Allah Subhanahu wa taala. Ufin katanya, celaka ini ya. Hati, di dalam hati tersebut masih ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala, masih tidak yakin hatinya sama Allah Subhanahu wa taala. Masih tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati ini jadi mewah ketika la ilaha, tidak ada Tuhan dulu. Tidak ada Tuhan. Oleh karena itu kan, orang-orang yang dia itu wiritan, tapi tidak tahu harganya kadang-kadang dengan apa. Dia itu cuma sekedar la ilaha illallah, tidak tahu makna dari apa yang dia ucapkan. Seandainya dia itu betul-betul mengucapkannya karena Allah dan tahu betul maknanya, maka diriwayatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbih, dia itu ikhlas dari dalam hatinya, mengucapkan satu kali saja bisa menggetarkan arsy Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, getar arsy Allah. Lalu Allah berfirman kepada arsy-Nya, "Diam wahai arus, kenapa kamu bergerak?" "Enggak ya Allah, saya tidak mungkin diam kecuali Engkau sampai mengampuni dosa orang yang mengucapkannya." Arsy berkata kepada Allah, "Saya tidak mungkin diam sampai Engkau mengampuni dosa orang yang mengucapkannya." Mengucapkan apa? La ilaha, yang tahu maknanya sampai. Tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Sebelum selain daripada Allah harus tidak ada Tuhan dulu dalam hati sampean. Keinginan sampean itu Tuhannya sebetulnya. Allahu Akbar, kepingin sama HP. Salatnya kira-kira ingat apa? Ingat apa? HP apa dah HP? Sampean cita-cita. Celengan Habib. Buat apa celengan? Beli sepeda motor. Allahu Akbar, kepikirannya apa? Pikiran apa? Hayal ngeliat sepeda, hayal dia sama sepeda.
Sampai beli celengan, nyelengi untuk supaya. Makanya kan orang aulia ini ya. Enggak, ya ketika Allahu Akbar, dia tidak tahu mana Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Berarti sepeda masih akbar daripada all. Karena dia kepikiran ketika dalam sholatnya, selain daripada all, sehingga sesuatu tersebut, itu berarti lebih besar daripada Allah sampai perlu dia ingat dalam sholatnya bahkan. Makanya yang perlu diperbaharui ini. Allahu Akbar, kepikiran kerjaannya. Kalau ini strategi apa baru ini untuk bekerja ini? Walah, strategi apa? Ajmilu fit thalab. Ya, la ilaha, harus tidak ada Tuhan dulu. Oleh karena itu ketika orang-orang yang mengerti hal seperti ini akan mengurangi keinginan-keinginan. Ono duit tuku Pak, langsung. Tapi kalau tidak ada uang, ya jangan, caranya bagaimana? Iya. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Jaga pandangannya, sampai jangan banyak tolak-tolak. Akhirnya sampai kok delok kepingin, ceket nanti rasa kepingin dalam hati ini, sampai nanti kepikiran, tadi saya lihat mobil kari bagus, ngeliat HP-nya orang, katanya lengi son, mau beli ini HP ini. Kepikiran akhirnya, gara-gara apa? Tidak jaga matanya, walaupun bukan dengan sesuatu yang haram, dijaga mata itu. Keinginan itu penyakit dalam orang-orang yang mau sampai sama Allah. Makanya Imam Abi Yazid Al-Bustami ketika ditanya apa? Madza turid? Kamu kepingin apa? Uridu an la urid, saya kepingin, saya tidak kepingin apa-apa. Karena apa? Ini orang yang kenal sama Allah. Karena tidak mungkin terjadi kecuali apa yang dituliskan oleh Allah. Tidak usah kepingin sampean sudah. Keinginan sampean itu keliru sudah. Ya celengi duit, anak duit kepingin apa tuku langsung. Jangan lama-lama sudah. Karena menunggu ini merusak kayak saya ya. Kemarin terangkan sama kiai-kiai tentang orang yang dia itu utang kredit. Gimana pembahasannya? Nggak usah dibahas. Sampai nggak usah ngomong riba sudah. Anggap sudah ada ulama yang memperbolehkan. Anggap sudah. Cicil apa? Mobil, sepeda motor. Berapa tahun? 5 tahun. Sampean rela sholatnya 5 tahun diambil sama cicilan. Kalau sudah masuk mau tanggal bulan barunya Allahu Akbar, kepikiran cicilan durung bayar. Le. Ini sudah tanggal muda, ntar lagi bayar uangnya kemana? Sholat sampean dicuri sama cici, sampean merelakan sholat 5 tahun hanya untuk barang yang tidak bermanfaat seperti mobil dan sepeda motor. Diculi pikiran sampean ini. Ini lebih bahaya ini. Berarti sampean belum tahu harganya sholat masih. Jangan keinginan sampean itu keliru sudah. Itu seperti berhala yang ada di sebelah-sebelah Ka'bah. Harus dihancurkan dulu semua, baru Ka'bahnya kelihatan mewah nanti. Hatinya ini kelihatan mewah. Saya pernah memberikan gambaran ya kalau Allah Subhanahu wa taala itu katoiril hadur, seperti burung yang penakut. Sebetulnya sangkarnya adalah hati kita Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika melihat ini kok sangkar saya ada yang nempati, kabur burung ini. Kapan balik lagi? Ketika sangkarnya sudah baru ada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai itu jangan terlalu banyak kepingin Allah. Orang-orang yang apapun namanya ya, baik itu wiritan-wiritan, tidak tahu wiritan dia masih. Harus belajar wiritan dulu. Ini bukan masalah ngomong la ilaha illallah, la ilaha illallah ini. Orang yang ngomong tidak tahu harganya la ilaha illallah masih. Ya, Allah ilaha illallah berapa kali? 10.000 kali. Ngomong yang banyak sudah. Kalau tidak tahu artinya tidak akan tahu la ilaha illallah masih. Karena di dalam wiritan itu ada hawa panas yang membakar semua sifat-sifat yang jelek. Karena itu orang-orang thariqat ini biasanya kalau habis wiritan tidak boleh minum dulu, diam dulu sejenak. Kadang-kadang terasa panas sampai keringat setelah wiritannya. Untuk apa? Membakar sifat-sifat yang jelek yang ada pada dirinya. Ucapkan dengan haknya la ilaha illallah, kecuali hanya Allah Subhanahu. Diperbaharui. Karena kadang-kadang kita berbuat ataupun berucap dengan perkataan yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dan perkataan tersebut adalah ada aib di dalam iman kita. Sadar tidak sadar. Oleh karena itu kita terus harus memperbaharui iman kita. Supaya apa? Kita takutnya meninggal dunia, perasaan kita ini bawa iman. Perasaan kita. Ternyata iman kita tidak diakui oleh Allah. Tidak paham dia masih karena. Karena apa? Karena ketika di kuburan tersebut, ya malaikat
Memang kita dibuat lelucon sama beberapa ulama. Orang pertanyaan kuburan aja dibocorkan kok sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa soal-soal ujian ini tidak bisa bocor? Masalahnya yang jawab bukan mulut itu. Yang menjawab adalah iman. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qaulis tsabit. Walaupun sampean tahu jawabannya siapa Tuhannya Allah ketika di dunia, tetapi lidah tidak bisa berucap kecuali keimanan yang menjawabnya. Iman. Lah kita takutkan kita merasa kita beriman, ternyata keimanan kita tidak diakui oleh Allah. Karena ada kholal dari perkataan dan perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan oleh dan tidak diucapkan oleh orang-orang yang beriman. Hati-hati makanya dengan perbuatan, dengan perkataan, ya, yang menyebabkan iman kita terbang dan kita belum memperbaharuinya. Ya, kita belum memperbaharui, harus diperbaharui terus iman. Hati-hati ya dengan semua perkataan dan perbuatan tersebut. Ini berat hadis ini. Majlis ini berat. Karena apa? Menerangkan satu hadis, satu majlis. Ini yang bisa Habib Ahmad cuma. Yang bisa hanya Habib berat ya. Satu hadis, satu majlis ini. Saya bang, setiap majlis satu hadis. Oh gawat. Ini kalau tidak kau tidak bisa ini matanya. Ya, kalau tidak Habib Ahmad tidak bisa. Ya, apalagi ngantuk-ngantuk dari Jember ini tadi malam ya. Garo-garoan sudah. Iya sudah. Ala kulli hal ya, semoga jadi ilmu yang bermanfaat ya. Harus kita perbaharui terus iman kita ini dan jangan terlalu banyak keinginan dalam hati kita karena jangan sampai keinginan-keinginan tersebut sampai tinggal dalam hati kita sehingga kita fokus kepada sesuatu tersebut seakan-akan kita menuhankan sesuatu tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Harus dibersihkan semuanya supaya menjadi mewah hati kita. Ketika mewah layak untuk ditempati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah ada Allah akan menjadi lapang, lebar dan kita bisa berhias dengan sifat-sifat yang Allah inginkan sifat tersebut ada dalam hati kita. Semoga pertemuan demi pertemuan semakin menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika meninggal dunia keimanan kita diakui oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga tidak sakaratul maut satu orang di antara pada kita kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menunggu dan menemani kita dan menalkin kita untuk bisa berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semoga kita diberikan rasa oleh Allah ketika mengucapkannya dan diberitahu rahasia-rahasia daripada apa yang ada dalam kalimat la ilaha illallah sehingga kita betul-betul darah daging kita ini bercampur dengan la ilaha illallah seperti darah daging orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.